Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Junaidi, NPM 2031030071, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS saya guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Islam yang diampuh oleh Bapak Agus Devrianto MAG. Langsung saja, jawaban dari pertanyaan yang pertama, makna wahyu dan akal dalam kajian filsafat Islam. Akal itu digunakan sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia, berusaha untuk sampai kepada diri Tuhan, dan wahyu sebagai penghabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan. Akal adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih dari beberapa hambanya mengenai beberapa petunjuk dan ilmu pengetahuan yang hendak diberitahukannya, tapi dengan cara yang tidak biasa bagi manusia, baik dengan perantaran atau tidak dengan perantaran. Kemudian soal yang kedua, hakikat pengetahuan idealisme dan realisme. Idealis berarti seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya. Orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Idealisme merupakan suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Kemudian real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan pada apa yang diharapkan atau yang diinginkan. Jika dilihat dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real, benda-benda ada. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Kemudian soal yang terakhir, yang nomor 3, perkembangan konsep-konsep ketuhanan dalam tinjauan filsafat Islam. Agama berkembang dari tingkat paling sederhana menuju tingkat yang lebih maju. Dengan kata lain, agama berkembang dari mitologi menuju teologi, natural dan teologi wahyu. Konsep agama dan ketuhanan terus berkembang seiring dengan tingkat kemajuan pemikiran manusia dalam konteks sejarah. Maka untuk itu dari masa ke masa agama mewarnai kepercayaan masyarakat. Kepercayaannya kepada Tuhan adalah dasar utama dalam paham keagamaan. Dalam setiap kepercayaan atau agama, kecuali Buddhisme yang asli, kepercayaannya didasarkan atas kekuatan gaib. Untuk itu, cara hidup manusia yang menganut suatu agama sangat ditentukan oleh kepercayaannya tersebut dalam konteks agama. Kecuali dalam agama primitif, kekuatan gaib itu akan disebut Tuhan. Sedangkan dalam kepercayaan terhadap Tuhan itu sendiri bisa berbentuk dinamisme, animisme, polytheisme, heneteisme, kemudian monoteisme, deisme, panteisme, kemudian teisme, naturalisme, ateisme, dan agnoteisme. Untuk lebih jelasnya, bahwa agama primitif menamakan Tuhan pada kekuatan gaib. Alasannya, mereka menganggap kekuatan gaib itu bukan berasal dari luar alam, akan tetapi masih berada dalam alam itu sendiri, sehingga
bentuk kepercayaan pada Tuhan belum bisa disebut deisme atau teisme, tetapi masih ada dalam taraf pemikiran dinamisme dan animisme. Alhamdulillah usai sudah pemaparan jawaban UTS saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.